مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا حبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلوات الله عليهم أجمعين. Amma ba'du. Saudaraku, para jemaah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian tentang sendi dasar Islam yang ketiga, yakni bab tentang puasa, mari kita bersama memohon kepada Allah dengan barokah Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kefahaman dan ilmu yang manfaat serta barokah, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan ini sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala ngendikan wonten ngene Al-Qur'an Suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh. Sifate alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina kutibaten fardhoaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba kaya alaitan fardhoaken apa poso alal ladina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge ira kabeh
la'allakum supaya ira kabeh iku tattaquna padha takwa sira kabeh ayyaman ma'dudatin ing dalem pira-pira dina kang kena diitung. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban itu diberlakukan kepada umat-umat sebelum kalian semua, la'allakum tattaquna, agar kalian semua menjadi hamba yang bertakwa. Ayyaman ma'dudatin, yakni pada bulan yang telah dihitung, pada hari-hari yang telah ditentukan. Saudaraku para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perintah puasa niki dipun berlakukan oleh Allah datang tiang-tiang ingkang sami beriman, yang ingkang percaya teng Allah. Dan ternyata puasa niki tidak hanya berlaku bagi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga umat-umat sebelum kita, sebelum umat Muhammad, umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu niku nggih kenging kitab, kenging perintah syariah puasa. Oleh karenanya tidak lain bahwa perintah puasa adalah membina diri manusia, membentuk karakter manusia yang mulia, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Jadi landingnya, tujuannya Allah memerintahkan puasa niki agar kita manusia menjadi hamba yang lebih baik, la'allakum tattaqun, agar senantiasa meningkat kualitas keimanannya, semakin baik keislamannya, sehingga menjadi hamba yang lebih bertakwa. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, mari patutlah kita semua ini menyambut kedatangan Ramadan, perintah puasa di bulan suci Ramadan niki dengan sambutan yang indah. Sebab baginda Rasul sendiri ketika menjelang Ramadan niku menyambutnya dengan panggilan sebutan yang indah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan yang mulia, selamat datang wahai bulan yang agung, selamat datang wahai bulan yang penuh maghfirah. Niki para jamaah rahimakumullah, sambutan yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika datang bulan suci Ramadan, sebagai wujud bahwa bulan yang mulia ini memang perlu dipersiapkan, sehingga sebelum Ramadan, bulan-bulan sebelumnya, Syaban, Rajab, ini jauh hari Kanjeng Nabi ini sampun memohon kepada Allah sebagaimana doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dunubana. Ini doa, ya Allah, berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah umur kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami.
Ini para jamaah rahimakumullah, bila kulanya sami seyukianya demikian mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan persiapan yang matang lahir maupun batin. Kesehatan pun dijagi, ugi sisi keilmuannya kita perhatikan, sebab sebelum kita melaksanakan ibadah yang lebih penting lagi adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Kita kajeng nglampahi poso, nggih ilmu ni poso tadi pun persiapaken mulai dari syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan. Wahai saudaraku para jamaah kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kenapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita beribadah tanpa didasari ilmu? Maka nilai-nilai ibadah kita masih jauh dari harapan-harapan Allah. Bisa jadi tidak akan pernah sampai usul nilai-nilai ibadah kita kepada Allah kalau memang kita tidak mendasarinya dengan ilmu. Untuk itu para jamaah, mari kita persiapkan sinau malih, buka malih, belajar malih tentang khususnya hal yang berkaitan dengan puasa. Kenapa kekhawatiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshi. Berapa banyak manusia yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini sesungguhnya para jamaah peringatan dari baginda Rasul. Banyak manusia puasa, tetapi puasanya hanya berkisar pada tidak makan dan tidak minum. Inilah kemudian ulama-ulama ahli hikmah niku mencoba untuk memberikan sebuah kriteria bahwa manusia dalam menjalankan ibadah puasa ini ternyata ada banyak macamnya, ada beberapa tingkatan. Sebagaimana dikutip wonten ini kitab Qurratun Nasihin, yuqalu as-saumu salah satu darajatin. Dipun jelasaken as-saumu utai poso iku salah satu darajatin, telu pira-pira tingkatan. As-saumu utawi poso iku salah satu darajatin, telu pira-pira tingkatan. Shaumul awami siji posone wong umum, wa shaumul khawasilan loro posone wong khawas, wa shaumul khawasilan telu posone khawasul khawas. Ini ku posone wong sing istimewa. Saudaraku para jamaah rahimakumullah, niki dipun jelasaken kriteria atau tingkatan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita sejauh mana kita niki di dalam menjalankan puasa. Sudahkah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala? Bila kita ikuti pemahaman menika. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, shaumul awami, posanipun yang umum. Amma shaumul awami utawi anapun posane wong umum iku kaful batni, nyegah weteng wal farjilan, farjine utawa kemauluane an qadha isawati saking negani syahwat. Puasanya orang umum niku berkisar hanya menjaga diri, menahan diri dari tidak makan
dan tidak minum dan menjaga syahwat, menjaga kemaluan dari keinginan syahwat, kumpul suami istri di siang bolong. Jadi mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari itu berhenti, badan mangan, badan ngombe, tahan, dan juga tidak berkumpul suami istri di siang bolong. Niku puasanya orang awam hanya berhenti tengriku. Ketika pun dalipun menjelang maghrib, menjelang berbuka, maka yang dipersiapkan niku nggih faktor makanan, gopo nyiapaken buka, berbagai macam makanan sajikan disediakan, terus minuman juga demikian, menu-menu yang lain, buah-buahan, masya Allah pun jangkep ini mejo pun kacing maghrib dulu. Kenapa? Memang pikirannya ke sana, seharian tidak makan, ketika waktu tiba maghrib, waktu berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lali donga, akhirnya pun minta ngombene diombe macam-macam minuman, begitu juga buah-buahan, makan langsung seketika itu, tanpa doa lagi, lupa dengane berbuka. Para jamaah rahimakumullah, ini doa, kita tetap harus doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ketika kula yang sami makan minum, kalau diiringi dengan doa, ini nilai keberkahannya akan menyertai. Jadi makanan kita menjadi makanan yang berkualitas. Makanan kita menjadi bisa menyehatkan terhadap organ jasmania kita. Nek dungone, nek nedone niku disertai dengan doa. Mohon keberkahan dari Allah, sebab yang mengenyangkan, yang menghilangkan kehausan itu tidak semata-mata faktor makanan. Pirang-pirang makanan kita masukkan dengan lahap, minuman juga demikian, tapi lapar dan dahaga kadang belum berhenti. Nah, maka kita harus cerdas makan dengan cara makan yang berkualitas disertai dengan doa. Ini para jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, niki puasa mereka orang-orang awam hanya berhenti pada tatanan tidak makan dan tidak minum. Ya, selesai puasa berbuka malamnya juga sudah lupa, ya, lupa akan bulan yang mulia, makan terus, ya, jadi tidak memperhatikan nilai-nilai kemuliaan di bulan suci Ramadan itu sendiri. Di malam hari qiyamul lail, baca Al-Quran, salat sunnah, salat tarawih dan lain sebagainya. Nilai-nilai ibadah yang begitu dilipat gandakan oleh Allah ini tidak menjadi perhatian umumnya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Niku puasa awam sing nomor kali. Amma shaumul khawasi, mengko ana pun utawi poso khawas, poso khusus niku shaumul sholihina, posone sholihin, posone wong kang padha sholih kabeh. Fawa utawi shaum sholihi iku kaful jawarihi, nyegah pira-pira anggota anil afami saking pira-pira dosa.
Puasanya orang-orang yang salih niku mboten mung berhenti sekedar tidak makan dan tidak minum dan tidak kumpul suami istri, tapi lebih jauh dari itu menjaga anggota organ tubuhnya dari perilaku salah, dari perilaku dosa, maksiate meripat, jadi dijaga, jangan sampai memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah sehingga nanti menggugurkan pahala atau kebaikan-kebaikan daripada puasa. Menjaga telinga dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh agama. Menjaga lisan, jangan sampai keluar dari mulut kita sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Bila dipun jaga, dipun jaga hifdzul lisan, menjaga lisan dari ghibah, bohong, namimah atau mengadu domba, sumpah palsu, atau mencela, menghina dan lain sebagainya. Ini para jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang salih niku tidak hanya berhenti barat tatanan tidak makan dan tidak minum, tapi puasanya sudah masuk ke areal seluruh anggota tubuhnya, panca inderahnya niki dipun jagi, jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang menimbulkan nilai-nilai puasa, pahala puasa, kebaikan-kebaikan puasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki habis, hilang, lenyap dalam diri kita ketika kita melaksanakan puasa. Sehingga para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang salih, tidak heran kalau kemudian mereka di dalam berpuasa mengurangi berbagai aktivitas-aktivitas yang sifatnya materi, yang memunculkan syahwat, amarah dan lain sebagainya. Ibaratnya dalam kehidupan setahun niku 12 bulan, 11 bulan dikumpulkan mencari nafkah materi dunia, nek empun Ramadan niku sudah tidak begitu banyak menjalankan hal-hal yang sifatnya materi. Memang betul-betul sudah dipersiapkan untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah puasa. Memang setidaknya seperti itu. Idealipun kan ngoten. Jadi nyambut gawe 11 bulan kena gawe sangu sebulan penuh untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung, dan itu adalah bulan yang disediakan oleh Allah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau kemudian kita persiapkan secara maksimal bulan yang mulia ini untuk banyak-banyak beribadah, siangnya berpuasa, malamnya banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, pun juga banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak membantu dan menolong. Ini akan semakin meningkatkan nilai-nilai kualitas kita menjadi hamba yang bertakwa. Memang landingnya kita berpuasa la'alakum tattaqun. Para jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, niku kriteria yang kedua puasanya orang-orang yang salih, yaitu kaful jawarihi anil alfami, yakni menjaga dari beberapa anggota tubuh, organ tubuh kita
dari perilaku salah atau dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian puasa yang ketiga, tingkatan orang-orang yang ketiga adalah saumul khawasil khawas. Saumul khawasil khawas, puasa pun yang istimewa. Puasa saumu khawasil khawas, orang-orang istimewa niku saumul qalbi. Gini ku poso ni ati anil himami saking pira-pira sejo ad-daniyati kang asor kang elek wal ifkari dunyawiyati lan pira-pira pikire kang bangsa dunia wiyah. Saudara yang dirahmati oleh Allah, puasa orang-orang istimewa niku sampun masuk ke kerana ruhannya. Poso hati ini niku tidak lagi terusik, terganggu dengan hal-hal yang sifatnya duniawiyah, lahiriah lan batiniah, diajak bareng untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasmania ini sebagai sarana mengantarkan ruhaniyahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian para jamaah saudara yang dirahmati oleh Allah, memang puasa orang-orang yang istimewa niku betul-betul memelihara gerak hati dari tujuan-tujuan yang bersifat dunia semata atau materi. Ini memang puasa yang tidak banyak orang mampu melaksanakan. Mereka memang golongan orang-orang istimewa, para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, panjenengan sami tidak boleh putus asa gitu nangsal. Putus asa iku lak nabi ya, iku lak rasul lah. Setidaknya panjenengan sami walaupun bukan nabi, bukan rasul, mari kita berpacu untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek pun dipun cintai kalian Allah, di situ akan muncul sebuah kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk bisa beribadah. Semisal ibadah pun para kekasih-kekasih Allah. Maka disitulah kemudian Allah menyampaikan sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan menemuinya. Sebagaimana hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menemuinya. Ini sebuah pahala yang besar, pahala yang agung, bahwa orang-orang yang sudah sampai puasanya ke tingkat khawasil khawas, maka akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini yang terakhir kami sampaikan para jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya hakikat daripada puasa adalah anna sauma ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibadati fala ya'lamuhu illallahu was-shaimu. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa sesungguhnya puasa adalah ibadah yang tiada dapat indera manusia mengamatinya, dan yang tahu pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan diri orang-orang yang berpuasa. Maka ini adalah ibadah sirriyah, ibadah yang memang tidak ada yang tahu kecuali diri orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memperhatikan kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita
sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini menjadi puasa yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar sungguh-sungguh karena Allah, lillah semata-mata karena Allah. Kemudian di situ Allah akan memperhatikan kita, memandangnya dengan pandangan rahmat, akan menjadi hamba-hamba yang dikasihinya. Yakni di situ akan kita peroleh pembinaan Allah di dalam melaksanakan ibadah, menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah serta kita dalam melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan harapan Allah, menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan lebih bertakwa lagi. Allahumma amin. Mari kita akhiri majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.